Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi yang kedua kita akan belajar fikih pada bab 4 materi istinja. Kita melanjutkan materi minggu lalu ya anak-anak ya. Kelas 1A silahkan diperhatikan video belajar ini dengan baik ya. Silahkan dibuka paket salam 1A nya di halaman 146 sampai 147 anak-anak ya. Pada poin C, hikmah istinja ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang istinja. Masih ingat ya kalian anak-anak? Ya. Istinja itu merupakan membersihkan najis ya, dari yang keluar dari dubur maupun kubul, dari bagian depan maupun dari bagian belakang anak-anak ya. Dan kemudian kemarin juga kita sudah belajar untuk cara membersihkannya, itu menggunakan air. Jika tidak ada, boleh menggunakan benda lain seperti batu, kayu, ataupun tisu. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian untuk poin C, kita akan belajar tentang hikmah istinja. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pasti mendatangkan hikmah bagi kita anak-anak. Di antara hikmah dari istinja adalah terjaganya kebersihan diri, karena istinja itu tadi membersihkan anak-anak ya. Badan yang bersih akan mendatangkan kesehatan pula. Badan yang sehat tidak akan mudah terserang penyakit atau sakit. Badan yang sehat memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin D tentang ada buang air. Ya, ketika kita ingin buang air kecil atau buang air besar, silahkan dilihat anak-anak. Dahulukan kaki kiri ketika akan masuk ke kamar mandi. Kemudian membaca doa ketika masuk kamar mandi seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan juga setan perempuan. Ini doa ketika akan masuk kamar mandi anak-anak ya, didahulukan dengan kaki sebelah kirinya. Begitu. Tentunya anak-anak sudah hafal ya doa tersebut. Selanjutnya, ketika kalian ingin keluar kamar mandi, mendahulukan kaki sebelah kanannya anak-anak. Lalu berdoa ketika keluar kamar mandi. Doanya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan memberiku kesehatan. Ini doa ketika keluar kamar mandi. Didahulukan kaki sebelah kanan ketika akan keluar kamar mandi. Begitu anak-anak ya. Anak-anak juga sudah hafal ya doa tersebut. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Selanjutnya, ketika buang air kecil atau pipis dan buang air besar atau pup, tidak boleh menghadap kiblat. Menghadap kiblat ketika arah sholat seperti itu tidak boleh anak-anak ya, ketika pada atau sedang melakukan buang air kecil atau besar. Tidak boleh juga berbicara di dalam kamar mandi, jadi harus diam. Tidak boleh buang air kecil dan besar di air yang tenang anak-anak dan menggenang. Buang air kecil dan besar harus di air yang mengalir. Biasanya harus mengompakkan atau menyalakan keran biasanya anak-anak ya, keran air. Tidak boleh buang air kecil dan besar di sembarang tempat, di semak-semak, di pohon, ataupun di mana saja, karena itu tempat yang tidak sesuai. Anak-anak harus di kamar mandi ya. Buang air harus di toilet atau di kamar mandi, di tempat yang sesuai pada tempatnya. Begitu anak-anak ya. Untuk hari ini fikihnya tidak ada tugas dari Bu Indri, cukup kita belajar 2 poin tadi anak-anak. Silahkan kalian perhatikan dan bisa kalian hafalkan doa ketika masuk dan keluar kamar mandinya. Tidak perlu direkam video anak-anak ya, hanya untuk hafalan kalian di rumah saja. Begitu anak-anak ya. Sekian dan terima kasih dari Bu Indri, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.